Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mir'atul Winduasi. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas F semester 5. Kali ini saya akan mereview jurnal mengenai strategi membangun pelayanan prima yang baik. Jadi kali ini tugas untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Service Excellence yang diampu oleh Ibu Oktaria Ardika Putri. Oke, langsung saja kita ke review jurnal. Saya mengambil judul jurnal yaitu Strategi Pelayanan Prima yang singkatannya SPP untuk kepentingan serta kepuasan pelanggan dan masyarakat. Dan Jurnal Ilmiah Widya volume 3 nomor 4 halamannya 163 sampai 169 tahun 2016 yang penulisnya bernama Firmansyah. Lalu sebentar. Untuk tujuan penelitian ini sendiri bertujuan untuk membahas tentang strategi pelayanan prima untuk kepentingan dan kepuasan berbagai pihak, termasuk pelanggan atau konsumen atau masyarakat, membahas pelayanan prima secara profesional serta analisis dampak pada sumber daya manusia. Penerapan pelayanan profesional untuk pekerja dan langkah-langkah tindakan untuk meningkatkan pelayanan prima. Lalu metode yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu metode studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif eksploratif. Lalu objek penelitiannya di sini ada strategi pelayanan, konsumen, dan kepuasan. Lalu next. Dalam menghadapi era globalisasi yang sangat pesat saat ini, sangat dibutuhkan sekali strategi dalam membangun pelayanan prima yang baik untuk karyawan pemerintah maupun karyawan swasta dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia atau MEA dan perkembangan globalisasi tentunya. Nah, untuk itu diperlukan nih upaya dalam rangka meningkatkan kompetensi, sikap dan profesionalisme sumber daya manusia melalui penambahan wawasan tentang apa, mengapa, dan bagaimana pelayanan prima yang seharusnya dilakukan. Oke, langsung saja. Dalam isi jurnal yang saya review ini mengenai strategi pelayanan prima untuk kepentingan serta kepuasan pelanggan dan masyarakat. Nah, strategi pelayanan prima meliputi seluruh bidang pelayanan setiap hari karena pada hakikatnya kita semua adalah pelayan. Nah, saya kasih misal nih. Misalnya saja nih, para ibu melayani anak-anaknya, guru melayani muridnya, dokter melayani pasiennya, atasan melayani anak buahnya, dan begitu pun sebaliknya. Nah, pelayanan prima juga disebut dengan service excellent, yang merupakan pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan yang lainnya. Nah, sekarang apa sih sebenarnya pengertian dari pelayanan prima? Nah, kita bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian dari pelayanan. Nah, pelayanan ini biasa disebut dengan service. Nah, ini adalah perihal atau cara melayani yang berupa suatu kegiatan atau upaya atau juga bisa dikatakan dengan tindakan untuk menyiapkan, mengurus apa yang akan dilakukan, apa yang diperlukan orang lain. Pelanggan atau silent akan merasa senang bila dilayani dengan baik. Nah, ini biasa disebut dengan pelayanan. Lalu, apa sih prima itu? Nah, prima itu menunjukkan mutu suatu produk, barang, atau jasa yang melebihi standar baku. Nah, sehingga pelanggan di sini merasa mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya. Nah, ini biasa disebut prima. Lalu, ketika pelayanan dan prima ini digabungkan menjadi satu, yaitu pelayanan prima atau biasa disebut dengan service excellent, yaitu pelayanan yang baik dan memuaskan pelanggan atau masyarakat atau pemangku kepentingan yang lainnya
Atau upaya untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan. Juga dapat dikatakan lagi upaya menyiapkan, mengurus yang diperlukan secara prima sehingga pelanggan mendapatkan sesuatu yang melebihi harapannya. Nah, menurut pakar, salah satu pakar yaitu Malayu Hasibuan, pelayanan prima ini berarti apabila tindakan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pelanggan telah dilakukan dengan cara-cara yang sangat memuaskan. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pelayanan prima. Lalu yang berikutnya, prinsip-prinsip pelayanan prima. Nah, dalam sebuah pelayanan prima, dalam sebuah perusahaan, tentunya pelayanan itu ingin mendapatkan pelayanan yang sangat baik tentunya. Nah, ketika perusahaan ingin karyawannya melakukan pelayanan yang baik terhadap pelanggannya, harus mempelajari terlebih dahulu prinsip-prinsip dari pelayanan prima. Nah, apa saja sih prinsip-prinsipnya? Sebelum itu, jurnal ini berkaitan dengan makalah yang saya ambil karena sama-sama membahas tentang strategi yang harus dilakukan agar pelanggan merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Nah, berikut nih prinsip-prinsip pelayanan prima. Nah, yang pertama ada efisien. Pelayanan dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan. Lalu yang kedua ada efektif. Di tengah adanya pengulangan kegiatan, kelengkapan persyaratan dalam konteks yang sama. Jadi maksudnya semua itu dilakukan secara efektif, tidak berulang-ulang. Lalu di sini jelas dalam arti jelas prosedur dan tata caranya, jelas persyaratannya, jelas waktunya, jelas waktu penyelesaian, dan rincian biaya perlu diinformasikan secara terbuka. Jadi jelas semuanya. Lalu keempat, ekonomis. Jadi dalam arti penetapan biaya, pelayanan yang ditetapkan itu harus wajar. Jadi biayanya pun juga wajar. Lalu yang kelima ada kepastian waktu. Nah, pelaksanaan pelayanan diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan diketahui oleh pelanggan. Jadi sebelum pelanggan menanyakan waktu, karyawan perusahaan bersama pelanggan harus menentukan waktu yang akan dibahas terlebih dahulu. Lalu ada akurasi, aman, adil, dan tanggung jawab. Nah, lakukan pelayanan dengan penuh tanggung jawab, tidak mencari kambing hitam ataupun menyalahkan pelanggan dan banyak berkeluh kesah. Itu hindari karena di sini prinsip-prinsip pelayanan harus mempunyai rasa tanggung jawab. Lalu lengkap, mudah, dan bersikap profesional. Lalu yang selanjutnya nih, upaya melakukan pelayanan prima. Dalam perusahaan ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh karyawan agar dapat melakukan sebuah kegiatan untuk konsumen. Nah, ini ada 4 nih. Nah, dalam memperlancar sebuah pelayanan prima di dalam sebuah perusahaan, maka terbentuklah 4 rangkaian, yaitu ada petugas, produk, proses, dan penampilan. Nah, di sini yang pertama petugas, yaitu orang yang melakukan, memberikan, menyediakan, dan memenuhi kebutuhan atau melayani pelanggan. Ini wajib memiliki kompetensi untuk tugas yang diemban tersebut. Lalu yang kedua ada produk. Nah, di sini produk ini termasuk jasa, yaitu segala sesuatu yang dihasilkan karena dilakukan, diberikan, disediakan, dan dipenuhi. Produk tersebut harus sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip pelayanan prima. Lalu yang ketiga ada proses, yaitu pelaksanaan kegiatan atau proses kerja yang dilakukan mengikuti standar baku pelayanan prima. Nah, yang keempat adalah penampilan. Penampilan yaitu tampilan sikap dan perbuatan dalam kegiatan pelayanan yang mampu menunjukkan citra positif diri dan citra institusi. Nah, secara ringkasnya nih, mutu pelayanan prima sangat ditentukan oleh kemampuan diri, mutu produk yang dihasilkan, mutu proses dalam mengerjakan produk, serta sikap perilaku yang ditampilkan dalam melaksanakan layanan. Jadi penampilan ini sangat penting ya teman-teman, karena dalam melayani seseorang itu pasti akan melihat tampilan dari diri kita sendiri dan sikap yang kita hasilkan dari gaya kita sendiri itu. Jadi misalkan saja penampilan kita tidak sopan, maka pelanggan pasti akan merasa tidak merasa nyaman karena kita berpenampilan tidak sopan. Jika kita berpenampilan sopan, lalu kita bisa menunjukkan kualitas diri kita, maka pelanggan pasti akan senang dan merasa puas atas apa yang kita
lakukan. Lalu yang selanjutnya, nih ada 3 prinsip keberhasilan. Di sini maksudnya dalam sebuah perusahaan, jika ingin melakukan pelayanan prima dan berhasil dan ingin ada hasil yang baik, maka di sini ada 3 prinsip keberhasilan pelayanan prima, yaitu yang pertama ada ability, yaitu kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas pelayanan. Yang kedua ada attitude. Nah, di sini sikap atau perilaku atau sebuah tindakan saat melakukan pelayanan. Jadi tindakan yang kita lakukan itu adalah tindakan yang baik, benar, dan pastinya tindakan yang sopan. Lalu yang ketiga ada appearance, yaitu penampilan. Nah, penampilan ini melalui tampilan fisik, bisa melalui penampilan fisik dalam bentuk seperti kita ramah senyum, kita melakukan ngobrol yang baik, komunikasi yang baik, serta memberikan kehangatan, memberikan kenyamanan dalam sebuah komunikasi antara karyawan dan customer ataupun dalam hal membicarakan sesuatu yang pelanggan tidak mengetahui hal tersebut. Jadi kita harus bersikap ramah. Lalu yang selanjutnya ada skema membangun strategi pelayanan prima. Nah, dalam pelayanan prima, apa sih kira-kira di dalam sebuah perusahaan itu agar mendapatkan strategi yang baik dalam menjalankan pelayanan ini? Nah, ada 4. Jadi dalam perusahaan itu, jika kita ingin berhasil, maka cara membangun strateginya harus menciptakan karyawan yang baik, yang berkualitas. Lalu yang kedua ada sarana dan prasarana. Jadi sarana ini misalnya saja tempat yang strategis ataupun prasarana. Jadi prasarana di sini fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Nah, biasanya memang ada nih perusahaan yang fasilitasnya itu belum lengkap. Tapi jangan khawatir, banyak yang perusahaan itu walaupun fasilitasnya belum lengkap, tetapi mereka mempunyai karyawan yang baik, yang berkualitas, sehingga pelanggannya pun tidak lari dari perusahaan tersebut dan tetap menjadi pelanggan dari perusahaan tersebut. Lalu yang ketiga komunikasi yang baik. Nah, cara yang paling baik di antara yang lain adalah komunikasi yang baik. Karena apa? Karena jika kita berkomunikasi yang baik kepada pelanggan ataupun customer, pasti mereka akan merasa nyaman dan mereka akan merasa dipuaskan oleh materi atau pemaparan atau jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka yang kita hasilkan. Mereka pun menangkapnya juga pasti akan secara cepat dan mudah untuk ditangkap. Lalu yang keempat ada pelayanan secara tepat dan cepat. Jadi prosesnya di sini tidak menunggu lama seperti hal yang kita menunggu seperti kita mengganti loket, tetapi di sini pelayanan secara tepat dan cepat itu prosesnya yang secara cepat dan mudah sehingga tidak membosankan. Nah, semua itu bisa dikatakan jika semua itu sudah dilakukan dalam sebuah perusahaan, nah itu bisa dikatakan sebagai pelayanan prima. Lalu akan menghasilkan kepuasan pelanggan. Oke, yang selanjutnya adalah sikap yang perlu dilakukan nih. Sikap yang perlu dilakukan oleh seorang karyawan, yaitu pertama mendahulukan kepentingan pelanggan, kedua menerapkan budaya pelayanan prima, ketiga memiliki sikap pelayanan prima, yang keempat memberikan perhatian dalam pelayanan prima, kelima memiliki pribadi yang prima atau pribadi yang baik, yang keenam bersikap wajar dan berupaya menyenangkan orang lain. Nah, yang terakhir menguji kemampuan diri. Jadi di sini karyawan juga patut untuk menguji dirinya sendiri dan terus belajar bagaimana agar mengembangkan sikap kita untuk melayani customer atau pelanggan secara baik. Nah, di sini ada 4 manfaat pelayanan prima. Nah, yang pertama bagi masyarakat. Di sini pelayanan prima memberikan kepercayaan dan kepuasan terhadap pelanggan. Misalnya masyarakat. Lalu yang kedua bagi PNS. Nih, bagi PNS ini pelayanan prima dapat menciptakan kesejahteraan rakyat sehingga terjalin kerjasama dan partisipasi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan pembangunan bangsa dan negara serta pendidikannya. Lalu yang ketiga karyawan swasta. Ini hampir sama nih, manfaatnya sama PNS. Ini pelayanan prima dapat memuaskan perasaan pribadi dengan melayani sepenuh hati dan tidak mengecewakan. Lalu bagi organisasi, pelayanan prima dapat menambah kepercayaan dan nilai kredibilitas individu yang ada dalam organisasi tersebut dan menjadi harapan setiap orang atau pelanggan atau masyarakat untuk berurusan di dalam sebuah organisasi dengan dan mampu memberikan pelayanan secara baik. Nah, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video dan PPT dan materi yang saya berikan
hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.